Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 19 yang terdiri dari 2 orang, yaitu saya Nani Anissa dan teman saya M. Arif Sriawan. Pada video ini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul metode demonstrasi. Baik, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu metode pengajaran. Berdasarkan materi, metode pengajaran merupakan salah satu aspek lain yang perlu diperhatikan guru dalam melaksanakan dan mengolah kegiatan belajar mengajar yang akan mencapai hasil optimal. Apabila guru dapat memilih metode pengajaran yang tepat dan sesuai dengan perkembangan anak atau peserta didik, kemudian dapat melaksanakannya dengan teknik-teknik penyampaian yang baik. Selanjutnya, pengertian demonstrasi menurut para ahli, yaitu menurut Prestia 2008, metode demonstrasi adalah salah satu metode mengajar yang dimana guru ataupun narasumber menunjukkan atau memperagakan suatu proses kepada peserta didik atau siswa. Sedangkan menurut Sanjaya 2006, metode demonstrasi merupakan metode dalam pembelajaran dengan menunjukkan kepada siswa tentang proses, situasi, maupun benda tertentu baik asli maupun tiruan. Serta menurut Cardil 1986 dalam Mojiono mengemukakan bahwa demonstrasi adalah suatu penyajian yang dipersiapkan secara teliti untuk mempertontonkan sebuah tindakan atau prosedur yang digunakan. Baik, selanjutnya dalam metode demonstrasi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penerapannya, yaitu yang pertama, rumuskan secara spesifik yang dapat dicapai oleh siswa atau peserta didik. Yang kedua, susun langkah-langkah yang akan dilakukan dengan metode demonstrasi secara teratur sesuai dengan skenario yang telah direncanakan. Yang ketiga, menyiapkan peralatan yang dibutuhkan sebelum demonstrasi dimulai. Yang terakhir, usahakan dalam melakukan demonstrasi tersebut sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Nani Anissa. Langkah dalam penerapan metode demonstrasi. Dalam metode demonstrasi terdapat 2 tahap dan beberapa langkah-langkah melaksanakan metode demonstrasi, yaitu 1. Tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain A. Rumuskan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik setelah proses demonstrasi berakhir. Tujuan ini meliputi beberapa aspek seperti aspek pengetahuan dan keterampilan tertentu. B. Persiapkan garis-garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kegagalan. C. Lakukan uji coba demonstrasi. Uji coba meliputi segala peralatan yang diperlukan. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. A. Langkah-langkah pembukaan. Sebelum demonstrasi dilakukan, ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain 1. Aturlah tempat duduk yang memungkinkan semua peserta didik dapat melihat dengan jelas apa yang didemonstrasikan. 2. Kemukakan tujuan apa yang harus dicapai peserta didik. Yang ketiga, kemukakan tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. Misalnya, ditugaskan untuk mencatat hal-hal penting dari pelaksanaan demonstrasi. B. Langkah pelaksanaan demonstrasi. 1. Mulailah demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang peserta didik untuk berpikir. Misalnya, pertanyaan-pertanyaan yang mengandung teka-teki sehingga mendorong peserta didik tertarik untuk memperhatikan demonstrasi. 2. Ciptakan suasana yang menyejukkan dan menghindari suasana yang menegangkan. 3. Yakinkan bahwa semua peserta didik mengikuti jalannya demonstrasi. 4. Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang dilihat dari proses demonstrasi. Apabila demonstrasi selesai dilakukan, proses pembelajaran perlu diakhiri dengan memberikan tugas-tugas tertentu yang ada kaitannya dengan pelaksanaan demonstrasi dan proses pencapaian tujuan pembelajaran.
Dalam penerapan metode demonstrasi terdapat beberapa kelebihan, yaitu pertama, demonstrasi dapat mendorong motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, demonstrasi dapat menghidupkan pelajaran karena peserta didik tidak hanya mendengar tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, demonstrasi dapat mengaitkan teori dengan peristiwa alam lingkungan sekitar. Dengan demikian, peserta didik dapat lebih meyakini kebenaran materi pelajaran. 4. Demonstrasi apabila dilaksanakan dengan tepat dapat terlihat hasilnya. Yang 5. Demonstrasi seringkali mudah teringat daripada bahasa dalam buku, pegangan atau penjelasan pendidik. 6. Melalui demonstrasi, peserta didik terhindar dari verbalisme karena langsung memperhatikan bahan pelajaran yang dijelaskan. Adapun kekurangan metode demonstrasi. Dalam metode demonstrasi, penerapan metode demonstrasi selain kelebihan, metode ini juga memiliki kekurangan, yaitu 1. Peserta didik terkadang sukar melihat dengan jelas benda yang akan dipertunjukkan. 2. Tidak semua benda dapat didemonstrasikan. Yang ketiga, sukar dimengerti apabila didemonstrasikan oleh guru yang kurang menguasai apa yang didemonstrasikan. 4. Demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang, sebab tanpa persiapan yang memadai, demonstrasi bisa gagal sehingga dapat menimbulkan model ini tidak efektif lagi. Baik, itulah tadi pembahasan materi dari metode demonstrasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.